Assalamualaikum dulur-dulur, ketemu lagi dengan saya Mingkrama 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSHT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Pertama. Yang kedua, tetap junjung solidaritas antar perguruan. Jadi tidak ada istilah bermusuhan antar perguruan. Kita sama-sama ada di bawah naungan Ikatan Pencaksilat IPSI, ada di bawah naungan itu. Jadi tetap kedepankan solidaritas. Kita anggota perguruan A ketemu dengan perguruan B, tidak harus pasang dada. Mentang-mentang latihannya sudah berapa tahun, melihat mereka yang baru latihan, kita pasang dada. Itu buat apa? Oke dulur-dulur, kali ini kita akan menyambangi markasnya Pagar Nusa. Nah, kita akan grebek markasnya mereka, yaitu markas Pagar Nusa Ranting Gulu-Gulu. Ikuti terus perjalanan saya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe tentunya. Oke lur, mantap. Pagar Nusa Lost there. Mingkrama 22 Mantap. Assalamualaikum lur. Oke, sekarang saya sudah berada atau ditemani oleh para pelatih Pagar Nusa di Gulu-Gulu lur. Jadi monggo mas-masnya memperkenalkan diri, nama, alamat, pengesahan, seperti itu. Monggo satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailur Ridho. Saya disahkan oleh pengurus wilayah Surabaya, tepatnya di Pacet, Mojokerto. Jadi program tersebut memang diadakan untuk para pelatih se-Jawa Timur untuk penyeragaman jurus. Masuk pelatih se-Jawa Timur ini. Kemudian sekarang kami aktif di Gulu-Gulu, Ranting Gulu-Gulu. Itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Roif, bisa dipanggil Roif Chan. Alamat saya Payudan Nangger, Gulu-Gulu, Kampung Koel. Saya disahkan di Surabaya sama dengan Cak Lidur. Itu tempatnya Mas Sipung. Nah ya, Mas Sipung, Mas Apaco, Dayat Lemot. Nah, itu Mas Dayat Lemot. Tetangganya Mas Dayat Lemot ternyata ini. Oke lur, seperti kita ketahui bersama bahwa rencana saya memang kesini pengen tahu seluk-beluk tentang Pagar Nusa, karena saya termasuk awam untuk Pagar Nusa. Meskipun latihan Pagar Nusa itu dekat-dekat rumah saya, cuma saya belum tahu seperti apa sih Pagar Nusa gitu. Makanya saya pertama nanya itu seluk-beluk Pagar Nusa terlebih dahulu. Pertama yang mau ditanyakan adalah sejarah Pagar Nusa atau proses berdirinya Pagar Nusa itu seperti apa, Mas? Monggo yang mau menjawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan Mas Amin, saya akan menjawab dari segi umum saja. Saya urut dari tanggal, bulan, dan lahirnya dulu, yaitu Pagar Nusa berdiri pada tanggal 3 Januari 1986, tepatnya di Lirboyo, Kediri, yang didirikan oleh guru besar kami yaitu Gus Maksum Jauhari. Kemudian yang menjadi latar belakang berdirinya Pagar Nusa itu, yang pertama adalah memang banyak pendekar-pendekar NU yang
mungkin tidak ada wadah di sana. Kemudian dari Gus Maksum muncul ide untuk membangun sebuah wadah yang kemudian sampai saat ini diberi nama dengan PSNU Pagar Nusa. Dulunya memang IPSNU, Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama. Namun pada tahun sekitar 2012 itu berubah menjadi PSNU, langsung Pencak Silat Nahdlatul Ulama, karena hampir menyamai dengan IPSI loh, seperti itu. Karena hampir menyamai dengan IPSI, jadi nama itu mungkin dianggap tidak boleh. Seakan-akan ya. Jadi Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia itu hampir menyamai. Jadi dirubah menjadi PSNU, Pencak Silat Pagar Nusa. Di mana untuk menjadi wadah dari pendekar-pendekar NU yang sudah ada sebelumnya. Jadi tujuan awal terbentuknya Pagar Nusa memang adalah untuk mewadahi para pesilat-pesilat Muslim, ya, seperti itu, terutama NU, aliran NU. Terus gini Mas, misalkan semua pencak silat itu mesti ada siswa atau calon pendekar lah kalau bahasanya kita. Itu tingkatannya itu ada berapa Mas? Kalau siswa dan pelatih. Di Pagar Nusa itu untuk tingkatan, jika kita hitung dari polos itu ada 7. Yang pertama polos dulu, yang kedua putih, kuning, merah, biru, coklat, dan yang terakhir hitam. Kemudian dari semua tingkatan itu hanya sabuk hitam yang dianggap sebagai anggota tetap. Asisten pelatih sabuk coklat itu terhitung anggota tidak tetap. Di luar di dalam lapangan. Di luar lapangan terhitung santri. Jadi semua tingkatan sabuk yang 7 itu di luar lapangan adalah santri Pagar Nusa. Namun untuk yang terhitung sebagai anggota tetap itu adalah pelatih, yaitu strip hitam. Sabuk tetap hijau guna untuk menghemat administrasi dari segi itu. Jadi sabuk itu dari awal sampai akhir tetap hijau, cuma bedanya di strip. Kirain beda sabuk. Enggak, tetap Mas, tetap hijau. Tetap hijau dan stripnya untuk yang pertama tidak ada stripnya, strip polos. Kemudian yang kedua putih, kuning, dan seterusnya sampai pelepet hitam, sampai strip hitam. Namun memang ada di sebagian daerah yang langsung memang tidak menggunakan sabuk hijaunya. Artinya kalau strip polos tidak memakai sabuk, strip putih langsung semuanya putih. Ada strip kuning langsung strip kuning, sabuk kuning langsung seperti itu. Ada sebagian kecil di berbagai daerah itu ranting di mana seperti itu. Ya, sabuknya langsung utuh kuning, tidak pakai sabuk hijau. Namun yang tetap dikedepankan oleh pengurus pusat, himbauan dari pengurus pusat dan pengurus wilayah, memang yang sesuai ADART itu tetap sabuk hijau dan stripnya yang berurutan. Killer, memang sebenarnya tingkatan sabuk itu mungkin dulur-dulur semuanya sudah pada tahu, terutama para subscriber dari Pagar Nusa mungkin semuanya sudah tahu. Cuma mengapa saya tetap menanyakan tingkatan sabuk, karena memang pertama latihan Pagar Nusa di Ranting Gulu-Gulu itu dekat rumah, dan di tempat itu bukan cuma ada latihan Pagar Nusa. Di sini tuh ada 4 latihan pencak silat yang
berdekatan loh, bahkan bisa dikatakan berkumpul lah, cuma beda-beda sawah saja, dari di atas, di tengah, ada di bawah gitu. Bahkan jadwal latihannya sama. Jadwal latihannya sama, tiap malam itu ada malam tertentu latihannya sama, satu malam itu cuma. Jadi memang saya ke sana itu bukan ngintip ya, bukan ngintip, sekali lagi bukan ngintip. Pertama, saya itu di sini termasuk pengurus IPSI Mas. Jadi memang ya pertama karena malam itu saya tidak ada jadwal latihan, iseng-iseng ya ngontrol lah, bahasanya saya ngontrol lah. Ya sering ke Pagar Nusa pernah, terus ke Perisai Putih pernah, ke SP sama CS ya pernah nonton. Tapi untuk masuk sampai salaman sungkan karena takut menyalahi aturan-aturan yang ada di sana. Jadi mungkin kalau dulur-dulur bahasanya ngintip tidak apa-apa, kalau saya bukan ngintip, ngontrol seperti itu. Makanya saya memaksakan diri untuk menanyakan tingkatan sabuk karena saya pernah ke sana itu ke Pagar Nusa, kok sabuknya sama semua gitu loh. Saya penasaran, ini yang pelatih yang mana, yang siswa yang mana, karena sabuknya hijau semua. Bahkan ya kalau yang baru-baru nggak pakai seragam, kalau yang sudah pakai seragam itu sabuknya hijau semua. Jadi saya penasaran, seakan-akan itu pelatih dipegang pelatih. Makanya saya penasaran, tetap saya menanyakan hal tersebut. Nah, terus nambah lagi Mas, gini, saya kalau memperhatikan sosmed itu, sosial media, kalau di sini di Sumeneb saya memperhatikan seragam Pagar Nusa itu selaras satu. Saya memperhatikan di Sumeneb bahkan di Madura seragamnya sama Mas, selaras. Cuma kalau saya memperhatikan di daerah luar Madura, saya memperhatikan, saya dapatnya mesti di sosmed karena saya jarang-jarang keluar itu. Ada yang model kayak yang Sumeneb, ada formal lah, polos, cuma lambang, kancing begitu. Terus kalau di sosmed itu saya pernah menemukan ada yang kayak ingkai, Oh iya, bajunya pelepet, kayak baju tidur, pelepetnya hijau. Pernah juga menemukan itu kayak seragam formal cuma hijaunya ke bawah, ada yang tebel Mas, bahkan ada yang garisnya 3 kayak surban, kayak model surban, bahkan ada yang model kungfu, pernah juga ketemu. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah ada seragam pakem atau aturan untuk seragam Pagar Nusa seperti itu Mas? Kok di lapangan kok bermacam-macam seperti itu? Monggo. Untuk seragam Pagar Nusa sendiri, berdasarkan sosialisasi kemarin di pengurus wilayah di kantor PWNU Jawa Timur Surabaya, yang disampaikan oleh salah satu pengurus wilayah itu, memang yang sesuai ADART itu adalah dengan 3 kancing polos. Nah, untuk masalah bed, yang kanan tetap IPSI, yang kiri Pagar Nusa. Itu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang bermodel-model seperti ini, terus ada garis-garisnya sampai ada 3, mungkin yang 3 itu mengikuti kurva dari garis 3 lambang Pagar Nusa. 3-nya yang garis ke bawah sampai sini gitu. Kemudian seperti ada yang seperti kungfu, kemudian ada stripnya hijau-hijau, mungkin dari saking cintanya ke NU dia Mas. Aliran kungfu. Iya benar. Untuk baju nasional dari semua aliran yang ada di Pagar Nusa itu memang tetap hitam polos dan berkancing 3. Ada 3 kancing yang memang sesuai ADART seperti itu. Untuk baju model-model yang lain warnanya seperti ini, ada yang merah, ada yang putih, itu mungkin bisa jadi karena aliran. Karena saya sendiri, saya pribadi itu memandang Pagar Nusa itu bukan perguruan, adalah wadah dari semua perguruan. Karena yang terbaca menurut saya itu ada Pagar Nusa Cimande, ada Pagar Nusa Ababil, ada Pagar Nusa dan yang lainnya
kemudian di situ ada seragam yang menjadi ciri khas dari perguruan itu, dari aliran itu. Contoh Pagar Nusa Ababil itu seragamnya, kalau Pagar Nusa Ababilnya artinya di tempat latihan daerahnya masing-masing itu seragamnya putih polos dan sabuknya kuning. Kalau Pagar Nusa Cimande, Pagar Nusa Gasmi yang sering kita jumpai di sosmed itu biasanya merah. Namun tetap baju nasionalnya yang sesuai ADART itu adalah hitam polos dan 3 kancing. Jadi Lur, kalau saya boleh menarik kesimpulan bahwa dari berbagai macam seragam itu bukan pengen meniru atau bukan pengen mencontoh, Betul. tapi dari saking cintanya mereka ke perguruan asalnya mereka seperti itu. Karena yang saya ketahui itu, saya coba baca-baca bahwa Pagar Nusa adalah mewadahi semua aliran pencak silat yang ada di Indonesia, khususnya Muslim seperti itu, kayak Gasmi, Gerakan Muslim Indonesia kalau nggak salah. Jadi semuanya begitu. Makanya misalkan ada yang pakai Mori, kemungkinan besar itu dari Gasmi ya. Kalau yang pakai kayak kungfu mungkin aliran kungfu tapi mereka maksudnya kayak Pagar Nusa, mungkin seperti itu daerahnya. Karena kan saya tidak kurang tahu beberapa aliran yang masuk ke Pagar Nusa, saya kurang tahu. Cuma saya mencoba memahami seperti itu. Itu tentang seragam. Ya, seragam. Terus satu lagi Mas, Pagar Nusa itu kan banumnya NU ya, banumnya NU. Terus apakah boleh misalkan non muslim itu ikut latihan Pagar Nusa? Artinya ikut serta untuk menjadi anggota Pagar Nusa. Oke, menjawab pertanyaan apakah boleh jika non muslim ikut latihan Pagar Nusa? Jadi saya jawab boleh-boleh saja. Namun nanti ada jadwal khusus untuk membimbing mereka. Kemudian dari cara kita untuk menjelaskan, menyampaikan materi, jangan sampai menyinggung masalah agama atau akidah yang lainnya, kepercayaan yang menyinggung ya. Terus kemudian itu dihitung dari kemanusiaan, secara kemanusiaan. Kemudian jika kita bertolak ukur ke ADART, jadi anggota Pagar Nusa itu harus muslim yang NU, karena ada istilah bahwa Pagar Nusa adalah badan otonom. Oke Mas, jadi kembali saya mau menyimpulkan bahwa apabila non muslim mau ikut latihan ya monggo saja untuk ikut latihan, Entah fisik, belajar bela dirinya, entah nanti jadi mau atlet. jadi atlet. Jadi monggo, tapi kalau secara ADART untuk jadi anggota, jadi anggota Pagar Nusa itu ya harus satu ya harus muslim, kedua ya harus NU. Seperti itu. Karena istilahnya karena badan otonom NU, benar-benar. Nah, terakhir Mas, biar tidak begitu lama-lama karena sudah malam, saya minta saran-saran atau pesan-pesan kepada seluruh pesilat yang ada di Indonesia, pesan-pesan perdamaian. Karena seperti kita ketahui bersama, untuk daerah luar, di luar Madura itu bentrok antar perguruan itu sudah kayak rutinitas lah. Bahkan info terakhir sekarang pun ada bentrok Mas Lur. Jadi di luar itu sekarang, hari ini jam sekarang itu ada bentrok antara Pagar Nusa dan BSAT. Tapi kita di sini ada maraknya. Nah, kebetulan sekarang itu kalau tidak salah daerah Jombang, Nganjuk, Surabaya. Ya, yang saya info yang saya dapat hari ini. Cuma biarlah mereka di sana, saya di sini ngopi bareng sama mas-masnya. Monggo pesan-pesannya Mas. Oke. Pesan untuk semua pesilat, untuk semua pendekar dan semua orang yang menggeluti dunia bela diri.
Pertama, karena saya seorang santri, jadi yang menjadi tolak ukur yang paling dominan adalah akhlakul karimah. Yang pertama, karena setiap orang jika tidak dibekali dengan akhlak budi pekerti yang baik, tentu tingkah lakunya mungkin sudah di luar norma, tidak beretika dan yang lain, sampai akhirnya ada bentrok, sampai baku hantam, dan mengedepankan perguruannya masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, tetap junjung solidaritas antar perguruan. Jadi tidak ada istilah bermusuhan antar perguruan. Kita sama-sama ada di bawah naungan Ikatan Pencaksilat IPSI, ada di bawah naungan itu. Jadi tetap kedepankan solidaritas. Kita anggota perguruan A ketemu dengan perguruan B, tidak harus pasang dada. Mentang-mentang latihannya sudah berapa tahun, melihat mereka yang baru latihan, kita pasang dada. Itu buat apa? Setidaknya saya sering mengatakan ke anggota-anggota saya itu, ketika salah satu perguruan A dan perguruan B, perguruan A merasa benar, perguruan B merasa salah atau dipandang salah, ketika mereka bentrok, kesannya adalah semuanya negatif. Kesan yang ditangkap halayak ramai, kesan yang ditangkap orang-orang di luar perguruan ataupun perguruan lain pasti negatif. Meskipun toh di sana sudah jelas perguruan A benar, perguruan B salah. Jadi pesan memang untuk semua anggota pesilat, pencaksilat yang ada di Indonesia, monggo kita junjung sportivitas, jaga perdamaian, karena buat apa sih ribut itu? Jika ada masalah, monggo kita pasrahkan kepada pihak yang berwajib saja. Betul. Kalau kita negara hukum. negara hukum. Pertama, kalau kita misalkan ada masalah, kita bentrok, kita lawan. Akhirnya ada ujung-ujungnya, Mas. Ada ujung-ujungnya. Dan terus terang, adik kandung saya itu warga PS1. Nah, benar. PS1. Jadi Kakaknya pagar Nusa gitu. bongkar rahasia, Mas ya. Bongkar rahasia. Ini bongkar rahasia ya, Mas ya. Masnya ini pagar Nusa, adiknya PS1. Masnya ini protolan PS1, Mas. Iya. Ya lur ya. Ini masnya protolan PS1. Ini kakak leting saya ini. Ya. Tapi ya mau gimana lagi, Mas ya. Pertama, buat apa bentrok gitu loh, buat apa bentrok? Betul. Kita mending hidup damai dan hidup tentram lah. Kalau misalkan bentrok, tambah bentrok, nggak ada ujung-ujungnya, terus sampai kapan kita bentrok seperti itu? Mending kita monggo sampai di sini saja, nggak usah pikirkan mana yang benar, mana yang salah, monggo langsung pasrahkan sama pihak yang berwajib. Seperti itu. Mungkin pesan inti dari kami berdua mungkin seperti itu. Ya, itu yang terakhir. Untuk dulur-dulur pagar Nusa di seluruh Nusantara, mungkin itu sedikit pengetahuan saya tentang pagar Nusa. Jika ada penjelasan yang kurang kena gitu ya, Mas, nanti bisa diperbaiki di kolom komentar atau dikoreksi bersama seperti itu. Terima kasih. Jadi sekali lagi, monggo mungkin penjelasan Masnya ini ada kekurangan atau bahkan ada kesalahan, monggo koreksi bersama, jangan langsung disalahkan karena kita di sini sama-sama belajar. Monggo dikoreksi bersama dan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih Masnya atas waktunya yang telah disediakan untuk saya, sampai repot-repot menyediakan minuman. Terus semoga suatu saat saya bisa kembali silaturahmi. Amin. Dan bisa ngopi bareng lagi, ngobrol pintar seperti itu, ngopi bareng lagi bersama dulur-dulur Tentunya Nusa. dengan berpikir sehat ya, Mas. Berpikir sehat. Berpikir sehat.
Seperti itu lur, terima kasih waktunya dan jangan lupa terlebih dahulu di like, di komen dan di subscribe tentunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam perdamaian.